Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan presentasi sebuah buku judulnya Blink, karya Malcolm Gladwell. Salah satu buku bestseller dari kelima bukunya. Oke, di buku Blink ini kita akan membahas pengambilan keputusan berdasarkan insting. Ya, spontan bukan berarti nggak beraturan. Dan untuk mengambil keputusan kita perlu semua informasi yang dibutuhkan. Nah, pada kenyataannya itu malah sebaliknya. Karena informasi dalam jumlah terlalu banyak, itu akan malah membuat kita kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Oke, kita langsung ke poin pertama, yaitu berpikir secara intuitif. Ya. Jadi di tahun 1983, Paul Getty Museum itu membeli sebuah patung yang diklaim merupakan patung tipe Horus, ya, dari zaman Yunani kuno. Sebuah patung kuno dan dalam kondisi hampir sempurna. Ya. Dan untuk mengambil keputusan untuk membeli patung ini berasal dari analisa yang cukup panjang sekali. Setelah 14 bulan oleh para tim ahli, ya, untuk menentukan keaslian dari patung tersebut. Setelah dibeli dan dipamerkan di museum, masalah baru pun muncul. Karena beberapa sejarawan seni merasa ada yang aneh dari patung tersebut saat mereka pertama kali melihatnya dan mengambil kesimpulan bahwa patung tersebut palsu. Beberapa tahun kemudian, ternyata benar apa yang dikatakan beberapa sejarawan tersebut. Penjual patungnya ternyata penipu dan memalsukan dokumen keaslian dari patung tersebut. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh keunggulan berpikir secara intuitif. Ya. Kemudian di poin kedua ada yang namanya thin slice theory. Jadi teori ini membahas kalau jika manusia itu mampu membuat keputusan yang kompleks dan rasional, tetapi manusia juga mampu melakukan yang disebut sebagai thin slicing. Ya, jadi manusia dapat mengambil sedikit informasi saja, kemudian dapat mengambil kesimpulan. Ya. Dan mengambil kesimpulan itu berdasarkan dari pengalaman dan intuisi mereka. Ya. Jadi cara ini hanya diketahui beberapa manusia dan dapat diimplementasikan oleh beberapa orang saja. Ya, dan mengambil kesimpulan itu pun kita harus mengembangkan alam bawah sadar adaptif. Ya, jadi kondisi pemikiran yang terus-menerus melakukan penyesuaian berdasarkan penilaian terhadap lingkungan eksternal. Jadi seorang manusia dapat secara singkat mengambil kesimpulan dari melihat kejadian yang ada di depan matanya. Contohnya, jika kita melihat sepasang manusia, kita dapat mengetahui berapa lama hubungan mereka. Kemudian seseorang yang dalam keramaian diam, tapi dia sering mengamati sekitarnya dan dapat memberikan keputusan-keputusan dan penilaian yang akurat. Ya. Dan yang terakhir itu poin hasil survei tidak selalu akurat. Ya. Jadi di poin ini Gladwell mengatakan apa yang customer informasikan itu nggak 100% akurat. Apalagi yang berhubungan dengan opini atau keputusan yang spontan. Yang saat itu juga mereka harus ambil keputusan dan jawaban. Oke, untuk example atau contohnya kita ambil Pepsi Challenger versus New Coca-Cola ya. Jadi dulu sekitar tahun 2000 itu Pepsi menyelenggarakan event yang namanya Pepsi Challenge ya, di mana mereka menutup mata orang-orang secara tertutup dan dipaksa untuk mencoba merasakan minuman antara Pepsi dan Coca-Cola dibandingkan kemudian mereka harus membandingkan enakan yang mana, dan rata-rata audiens itu memilih Pepsi
ya. Kemudian Coca-Cola nggak mau kalah, mereka coba menerbitkan satu new produk namanya New Coke, ya. Di awal New Coke ini tren positif. Kemudian beberapa bulan kemudian ternyata banyak customer yang mengeluhkan kalau New Coke ini tidak enak, ya. Nah, itu adalah reaksi spontan yang dilakukan oleh Coca-Cola, ya. Mereka hanya fokus ke satu titik saja, yaitu rasa produk, ya. Sedangkan kalau dilihat-lihat dari segala sisi, Coca-Cola ini menang telak, ya. Dari segi pemasaran, dari segi brand ambassador mereka lebih baik, ya. Kemudian target market pun mereka berbeda dan mereka lebih baik sebenarnya. Dan mereka salah mengambil keputusan secara spontan, yaitu menerbitkan new product. Padahal new produknya itu lebih lemah dari yang aslinya, ya. Oke, sekian presentasi saya di buku Blink karya Malcolm Gladwell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.